Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Budina Purwinti. Adapun maksud Anda hari ini adalah untuk mewawancara Ibu mengenai strategi guru fikih dalam manajemen kelas untuk meningkatkan kedisiplinan konsentrasi peserta didik di MTS dan Agama. Yang ingin Anda tanyakan itu adalah bagaimana Ibu mengupayakan agar siswa aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Siswa aktif belajar fikih itu biasanya kita melakukan tanya jawab sehingga mereka ada partisipasinya dari materi-materi yang kita pelajari. Itu pada dasarnya. Kemudian strategi apa yang Ibu gunakan untuk menjaga perhatian dan konsentrasi siswa selama proses belajar? Strateginya mungkin salah satu berkaitan tadi adanya munculkan pertanyaan-pertanyaan dari baik sebelum kita PBM atau mengenalkan materi-materi yang sebelumnya dan juga memperdalam materi yang sudah mereka dapatkan. Kemudian bagaimana Ibu membangun komunikasi yang baik dengan siswa dalam pembelajaran fikih? Membangun komunikasi yang baik salah satunya di antaranya berkaitan tadi dengan kita mendekati mereka, memberikan stimulus-stimulus, motivasi, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan tadi selanjutnya untuk mendekatkan hubungan dengan siswa. Apakah Ibu menggunakan pendekatan tertentu untuk menumbuhkan rasa saling menghargai antara guru dan siswa? Pendekatan tertentu enggak, cuma kita mengenalkan mereka bagaimana untuk saling menghargai satu sama lainnya, menghargai gurunya, menghargai pelajarannya, dan menghargai peluang mereka dalam PBM. Bagaimana Ibu memastikan bahwa siswa merasa nyaman secara emosional dalam mengikuti pembelajaran fikih? Memastikan mereka mau menyimak atau memperhatikan kegiatan yang kita berikan dan ikut serta dalam kegiatan PBM itu dengan baik. Apakah terdapat upaya khusus untuk mengurangi rasa cemas atau tekanan yang dialami oleh siswa? Secara khusus tidak juga. Paling kita memberikan tadi stimulus-stimulusnya saja. Bagaimana Ibu memantau dan menindaklanjuti kehadiran siswa dalam pembelajaran? Biasanya dari absensi, dari kehadiran mereka, absensi baru kita perhatikan siapa saja yang tidak hadir dan apa sebabnya. Apakah ada strategi yang digunakan oleh Ibu untuk meningkatkan kehadiran siswa secara konsisten? Kalau teknik khusus tidak, paling hanya motivasi dorongan-dorongan untuk pentingnya belajar, paling itu saja. Bagaimana Ibu menyikapi siswa yang sering absen atau terlambat? Memberikan mereka pertama peringatan, kemudian teguran, kemudian memberikan masukan bahwa pentingnya untuk belajar sehingga mereka tidak lagi untuk tidak hadir karena tampaknya sebab. Apakah Ibu melakukan penyesuaian tertentu terhadap lingkungan kelas agar lebih kondusif? Penyesuaian iya, mungkin dengan kondisi lokal saja. Ya, situasi kondisi lokal kita perhatikan untuk memancing kenyamanan di antara tempat duduknya. Kemudian dengan tadi pencahayaan juga mungkin kita perhatikan kalau ada yang sesuatu yang tidak sesuai itu yang kita atur lebih dahulu. Bagaimana kondisi fisik kelas seperti pencahayaan, ventilasi, kebersihan, dan tata letak mempengaruhi konsentrasi siswa? Mempengaruhi tapi tidak terlalu signifikan. Nah, makanya pengaturan dari awal ketika belajar itu terhadap tempat duduk mereka itu sangat penting bagi seorang guru supaya munculnya kenyamanan dalam belajar. Apa langkah-langkah preventif yang Ibu lakukan untuk mencegah munculnya masalah kedisiplinan dan konsentrasi di kelas fikih? Langkah-langkahnya untuk membantu konsentrasi mereka yaitu diantaranya memberikan pertanyaan-pertanyaan, memberikan pekerjaan atau latihan-latihan yang membuat mereka fokus ke materi kita. Bagaimana Ibu mengantisipasi gangguan konsentrasi siswa sebelum terjadi? Memberikan nasihat, memberikan motivasi, memberikan atau memperhatikan apa-apa yang akan terjadi kendala, itu yang akan kita kurangi. Contohnya mungkin untuk tempat duduk tadi, itu teman dengan siapa mereka teman. Apakah terdapat aturan atau kesepakatan kelas yang dibuat bersama siswa? Iya, untuk kegiatan PBM kita biasanya membuat kesepakatan dengan siswa.
Bagaimana Ibu menangani siswa yang melanggar aturan atau menunjukkan perilaku tidak disiplin? Iya, pertama mungkin kena teguran, kemudian ada sanksi yang kita berikan mungkin dengan penugasan, kemudian jika mereka terus tidak mengikuti, kita serahkan kepada wali kelas mereka. Apakah terdapat prosedur khusus dalam memberikan teguran atau sanksi kepada siswa? Prosedur khusus tidak juga, tapi sesuai dengan kesepakatan yang kita sepakati di awal, setiap tidak melanggar, setiap yang tidak memenuhi aturan yang kita sepakati, itu yang harus konsekuensi yang harus mereka terima. Bagaimana Ibu mengembalikan fokus dan konsentrasi siswa setelah terjadi gangguan di kelas? Biasanya kita mengembalikan itu, memberikan motivasi, kemudian kembali belajar, kadang-kadang dengan memberikan cerita-cerita sedikit memancing kembalinya mereka kepada kita. Strategi apa yang Ibu anggap paling efektif dalam memperbaiki perilaku siswa yang tidak fokus atau tidak disiplin? Pendekatan kepada siswa, kemudian memberikan materi-materi yang agak lebih yang mereka cenderung mereka suka, artinya tipe-tipenya mungkin jenis praktek atau bekerja, sehingga mereka kembali fokus pada kita. Bagaimana kebiasaan peserta didik dalam hal ketepatan waktu saat mengikuti pembelajaran fikih? Itu biasanya mereka mengikuti sesuai dengan waktu yang telah kita tetapkan, tidak terlalu banyak yang keluar dari waktu yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Apakah peserta didik cenderung meninggalkan kelas saat pembelajaran berlangsung? Tidak, boleh katakan tidak. Apakah peserta didik menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumah atau pelajaran fikih secara tepat waktu? Secara umum garis besar ya. Bagaimana cara Ibu menanamkan sikap disiplin waktu kepada peserta didik? Menerapkan itu salah satunya kita memberikan sebagainya tadi dengan aturan-aturan yang telah kita tetapkan di situ, sanksi-sanksi yang kita berikan mereka, di situ kita menetapkan kedisiplinan mereka dalam belajar, baik dalam segi tugas mereka, baik dari segi PBM mereka. Itulah kita sepakati di awal tadi. Apakah peserta didik belajar pada tempat yang telah disediakan tanpa mengganggu? Iya, mereka telah disediakan tempat dan mereka wajib harus mengikutinya. Bagaimana kondisi kebersihan tempat belajar peserta didik selama pembelajaran fikih berlangsung? Biasanya kita memperhatikan dulu sebelum kita masuk, karena itu kegiatan dari guru. Sebelum kita masuk PBM, kita memperhatikan dulu dari tata letak duduk mereka, kemudian kebersihan mereka, itu sangat kita perhatikan. Apa langkah atau strategi yang digunakan untuk menjaga disiplin tempat belajar di kelas fikih? Langkah sih nggak terlalu banyak, cuman berkaitan tadi kita ada melakukan pengaturan, melakukan peningkatan tempat tertib, memperhatikan kondisi ruangan tadi, meningkatkan kedisiplinan mereka harus konsekuensi dengan aturan telah ditetapkan dari awal PBM sebelumnya. Apakah peserta didik menunjukkan sikap patuh terhadap peraturan yang berlaku di kelas? Pada umumnya. Bagaimana Ibu menanggapi perilaku tidak jujur seperti berbohong atau mencontek? Kalau dia mencontek dan berbohong, di situ pertama kita berikan masukan, memberikan pengertian pentingnya mereka berkelucu. Kemudian jika mereka tetap, di situ kita berikan sanksi. Di antaranya mungkin pengurangan nilai, kemudian atau diberikan tugas 2 kali lipat. Apakah ada peserta didik yang mengganggu teman yang sedang belajar? Sebagian kecil. Bagaimana tingkat kehadiran peserta didik dalam mata pelajaran fikih? Mayoritas hadir, insya Allah bagus. Apakah peserta didik memperhatikan guru saat penjelasan materi berlangsung? Pada dasarnya iya. Apakah peserta didik selalu membawa peralatan belajar yang lengkap? Iya, pada umumnya. Strategi apa yang digunakan Ibu untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung? Kedisiplinan dalam proses berlangsung. Biasanya kita ada komitmennya bahwa mereka tidak boleh keluar masuk tadi, kemudian memberikan pemahaman tentang materi dan tugas-tugas dan tanya jawab tadi. Bagaimana kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran fikih? Mayoritas pada boleh katakan 50-50, ada kesiapan mereka menyiapkan materi-materi tadi, ada juga sebagian yang tidak siap. Apakah peserta didik mampu menafsirkan dan memahami informasi yang Ibu sampaikan? Secara garis besar mampu mereka memahami.
Dalam proses pembelajaran, apakah peserta didik dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh? Iya, secara garis besar mereka menyerap. Salah satunya kita buktikan dengan aplikasi dalam lapangan. Bagaimana kemampuan peserta didik dalam melakukan analisis terhadap materi pelajaran? Melakukan analisisnya mungkin dikembangkan melalui pemahaman ketika diberikan pertanyaan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bentuk perhatian peserta didik ketika materi fikih disampaikan? Apakah mereka menunjukkan fokus atau ketertarikan? Pada dasarnya ada, tapi ada sebagian melihat materinya dan materi itu sesuai dengan hati mereka fokus. Ada materi itu yang mungkin sedikit membosankan bagi mereka, ada agak kurang fokusnya. Bagaimana respon peserta didik terhadap materi yang diajarkan? Bagus. Pada dasar secara garis besarnya mereka tertarik, terutama untuk fikih, karena fikih itu berkaitan dengan ibadah keseharian, itu mereka ada ketertarikan. Apakah peserta didik mampu memberikan ide atau pendapat yang relevan dengan materi yang Ibu ajarkan? Ada sebagian besar ada. Apakah koordinasi gerakan peserta didik menunjukkan bahwa mereka memahami materi yang Ibu berikan? Iya. Kita bisa melihat dari gerakan-gerakan keseharian mereka, artinya kegelisahan ataupun tidak, itu bisa kita perhatikan di mana mereka, kalau mereka tenang dan fokus pada kita, itu ada juga dengan gelisah, kita tahu bahwa mereka tidak paham. Apakah koordinasi gerakan peserta didik menunjukkan bahwa mereka memahami materi yang diberikan? Iya, secara umum mungkin bisa. Apakah peserta didik mampu mengikuti gerakan anggota badan yang sesuai dengan arahan Ibu? Ya. Metode pembelajaran apa saja yang Ibu gunakan dalam pembelajaran fikih? Kita ada metode tanya jawab, metode diskusi, metode praktikum. Ya, itu metode. Kemudian ada menggunakan metode mungkin menggunakan media-media baru, ada seperti kartu dan sebagainya. Sejauh mana metode pembelajaran yang direncanakan mempertimbangkan konsentrasi dan kedisiplinan peserta didik? Dengan metode itu yang sangat mempengaruhi dengan perkembangan untuk konsentrasinya, dari metode itu sangat mempengaruhi. Metode pembelajaran apa yang sering Ibu gunakan untuk menjaga konsentrasi peserta didik? Paling sering tanya jawab dan praktik. Bagaimana peran metode pembelajaran dapat menumbuhkan kedisiplinan siswa? Bagaimana peran metode pembelajaran dapat menumbuhkan kedisiplinan siswa? Sangat mempengaruhi untuk metode-metode itu, sehingga ada ketertarikan dan konsentrasi mereka dalam belajar. Apakah terdapat hambatan perubahan konsentrasi siswa setelah menerapkan metode pembelajaran? Ada sebagian. Apa saja hambatan yang Ibu rasakan dalam manajemen kelas terhadap kedisiplinan konsentrasi siswa? Di antaranya terutama kalau kita memakai diskusi, kurangnya kemampuan siswa untuk bersosialisasi atau memahami materi dalam kegiatan bersama, itu memang mempengaruhi dalam kegiatan kedisiplinan konsentrasi mereka, konsentrasi mereka. Jadi ada beberapa metode itu agak pecah konsentrasi mereka. Jadi sehingga kita terus mendampingi terus mereka bagaimana mereka supaya lebih konsentrasi dan mau untuk berbicara. Bagaimana cara Ibu mengatasi hambatan-hambatan yang dirasakan itu? Biasanya memberikan motivasi kepada mereka bahwa mereka harus maju, kemudian memberikan dorongan, dukungan untuk mereka untuk bisa mengerti dan paham tentang materi itu. Untuk menanamnya ya satu mungkin banyak kayak motivasi paling yang atau memberikan tugas-tugas yang atau memberikan metode yang lebih ringan, atau tampilan-tampilan atau gambar yang mendukung untuk lebih ringan, yang bisa mereka lebih bisa memahami materi tadi.